saat ini. Kelebihan COBOL. Salah satu kelebihan COBOL adalah kemampuannya dalam menangani data besar dengan sangat baik. Selain itu, sintaknya yang mudah dibaca membuat ideal untuk pengembangan aplikasi bisnis. Banyak sistem legacy masih menggunakan COBOL, menunjukkan ketahanan bahasa ini. Sementara selain tadi keunggulannya Fortran itu lebih cepat, tapi memiliki kekurangan Fortran antara lain, meskipun Fortran memiliki kecepatan yang tinggi, salah satu kekurangan utama adalah kekurangannya dukungan untuk pemrograman berorientasi objek atau OOP ya. Hal ini membuat Fortran kurang fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman modern. Selain itu, kurva belajar dapat menjadi menantang bagi pemula. Untuk implementasi atau melihat lebih jelas dari pemrograman COBOL dan Fortran, kita bisa lihat dari program-program yang saya coba buat. Di sini kita buat yang pertama, kita COBOL kebetulan biar menghemat waktu, saya sudah buatkan sebelumnya. Kebetulan saya menggunakan zdoodle.com untuk compiler IDE dan compiler secara online ya. Di sini saya membuat program contoh, yaitu aplikasi perhitungan. Di sini ada list atau ada kode yang script kode yang telah saya buat. Di sini ada working instruction-nya, ada pilihan, ini variabel. Pilihan jari, alas, tinggi, panjang, lebar, dan luas itu merupakan sebuah variabel yang saya buat, di mana pilihan itu PIC atau picture ya, ini 9, artinya hanya numerik yang bisa masuk. Di sini 9 numerik. Kalau data tipenya PAC 9 itu kalau sekarang itu disebut dengan integer ya, yang mana bilangannya hanya eksak saja, tidak memiliki koma. Sementara untuk jari, alas, tinggi, panjang, lebar, dan luas itu PIC atau picture-nya 99 V99. Maksudnya ini adalah 2 digit di depan koma dan 2 digit di belakang koma ya. Kalau dari data tipe yang sering kita temui kan seperti floating ya, data floating. Ini ada prosedur yang pertama, yaitu mulai, di mana mulai ini menampilkan welcome program ya, tampilan pertama program dimulai. Di sini ada aplikasi perhitungan seperti ini, menu perhitungan, hitung luas, segitiga, hitung luas, panjang, dan keluar ya. Ini berikutnya struknya ada set pilihan, atau mungkin kita bisa coba execute ya. Oke, kita coba execute bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya dari perhitungan tersebut ya, dari program tersebut, dimana akan nampil command line ya. Ini karena berbasis DOS ya, kalau zaman dulu itu nama DOS operating system, seperti ini, yang mana menampilkan menu pilihan, hitung luas segitiga, hitung luas persegi panjang, dan keluar ya, 4 pilihan. Dimana setelah 4 pilihan ini, pilihan 1 sampai 4, ada accept pilihan. Accept pilihan ini variabel yang akan ditampung melalui inputan ya. Di sini ada accept pilihan yang mana variabelnya ini pilihan PIC, yang mana pilihannya hanya integer ya, integer atau numerik saja atau eksak ya. Misal kita akan menghitung luas lingkaran, ketik 1 dan enter.
Nah, masukkan jari-jari lingkaran. Dari mana ini? Ini dari fungsi if pilihan sama dengan 1 dan perform hitung lingkaran, maka akan masuk ke sub hitung lingkaran, yang mana isinya adalah display, ini untuk menampilkan di layar, masukkan jari-jari lingkaran. Kemudian ada di accept jari, itu artinya ada inputan ke variabel jari untuk dimasukkan, menerima inputan dari variabel jari yang akan dimasukkan dari command line tadi ya. Di sini masukkan jari lingkaran, kita masukkan misalnya 10 untuk jari lingkarannya, kemudian di enter. Nah, di sini akan ada jawabannya, yaitu 314 ya, 314 untuk luas lingkarannya 0.00 atau 0,00. Dan sistem akan kembali ke subrutin yang ke sub prosedur yang paling atas atau prosedur mulai, karena di sini di setelah lingkaran di space 2 kali, ini ada space 2 kali, langsung go to, ini menunjukkan ke sub yang akan dituju, go to mulai, ini mulai akan kembali ke atas dan akan menunggu lagi inputan pilihan. Oke, ini putus sinyalnya, sedikit lagi. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menghitung luas, kita pilih 3 luas persegi panjang, enter. Maka sistem akan meminta masukkan masukkan panjang persegi panjang ya, accept panjang. Ini variabel panjang akan diisi dengan inputan yang akan kita masukkan, misalnya 30, enter. Berikutnya, setelah menerima masukan atau setelah dimasukkan ke variabel panjang, ada permintaan memasukkan lebar persegi panjang untuk dimasukkan ke variabel lebar, misal 40 lebarnya. Selanjutnya program akan mengeksekut baris berikutnya, yaitu compute luas sama dengan panjang kali lebar. Compute itu seperti mengeksekusi ya. Maka luasnya tadi 1200. Dan seperti tadi akan go to mulai, akan kembali ke atas ke prosedur mulai. Dan terakhir kita coba yang 4 keluar dari sistem. Nah, setelah keluar dari sistem, maka tadi pilihannya if pilihan 1, pilihan 2 ke segitiga, pilihan 3, dan tidak ada dari kesemua ini, dari 1 sampai 3 pilihannya, maka akan dilempar ke yang terakhir, yaitu go to selesai, atau defaultnya tidak ada, berarti go to selesai. Maka selesai di sini ada display menampilkan ucapan terima kasih telah menggunakan program ini, dan akan sistem akan stop atau keluar dari sistem yang sedang berjalan dengan perintah stop run seperti ini. Maka ini perlu dieksekut lagi karena programnya sudah keluar, menjadi terminate ya. Selanjutnya, bagaimana cara memprogram di Fortran? Kita buka Fortran, sini pilih Fortran, apa ya, Fortran. Oke, open editor. Program hitung luas sama di sini. Nah, di sini untuk variabelnya integer pilihan. Jadi pilihan itu integer karena memang pilihannya 1, 2, 3, 4 nilai eksak ya, tidak ada komanya. Sementara berikutnya adalah data tipenya ada real. Real itu sama dengan floating ya, floating point ya.
tadi dan floating point itu desimal, bisa lah tulisan angka-angka desimal ya yang memiliki koma. Oke, di sini ada do and do, lakukan. Yang pertama yang dilakukan adalah tampil menu. Di sini ada subroutine untuk fungsi. Yang kalau tadi prosedur ya. Nah, di subroutine kalau di sana display, nah di Fortran ini menggunakan print. Ya, print. Kalau mungkin di Pascal juga ada print ln ya. Yang lain samalah print dan diakhiri dengan end subroutine, kayak return ya ini. And subroutine tampilkan menu. Setelah tampilkan menu, maka di sini setelah di call tampilkan menu akan tampil di atas. Dan masih banyak subroutine yang lainnya. Ada hitung lingkaran, hitung segitiga. Nah, kalau dalam Visual Basic ini mungkin function, atau di dalam bahasa sekarang ya function ini. Cuman di bahasa Fortran itu disebutnya subroutine. Oke, kita coba execute apakah jalan. Kita coba action task. Nah, ini berhasil jalan. Selamat datang menu perhitungan luas. Seperti ini menu perhitungan luas, kita pilih sama. Misalnya kita akan menghitung luas lingkaran, tinggal masukkan 1. Nih, cache, kalau ini menggunakan cache, jadi dimasukkan pilihannya 1, maka yang di call subroutine-nya adalah hitung lingkaran. Nih, subroutine hitung lingkaran menampilkan masukkan jari-jari lingkaran. Read, jari ini, jari membaca variabel jari. Jadi variabel inputan kita akan dimasukkan ke dalam variabel jari. Misalnya jari-jarinya kita 6. Coba 6. Nah, di sini ada luas lingkaran 113, sekian ya. Itu luas lingkaran untuk jari-jari dengan panjang 6. Selanjutnya misalnya akan menghitung luas persegi panjang, tinggal masukkan aja 3. Tadi kenapa balik lagi ke atas, tampilkan. Nah, yang sebenarnya print lingkaran, seperti lingkaran. Undo ya di sini. Setelah selesai maka ke atas lagi, balik lagi. Print luas, yang sebenarnya hitung lingkaran, dipanggil hitung lingkaran, langsung restart lagi, ke call lagi, undo, muter-muter jadinya. Selalu balik ke atas setelah menyelesaikan si perhitungan panjangnya, atau setelah menyelesaikan subrutinnya, dia akan kembali ke atas. Tampilkan menu, selesai balik lagi sampai menemu exit nanti. Exit, keluar. Oke, it's time out, kita execute ulang. Hitung luas persegi panjang, masukkan 12 misalnya kali 3. Oke, jadi 36 ya. 12 kali 3 itu luasnya jadi 36. Oke, setelah melihat seperti ini berarti berfungsi semua. Kita mencoba fungsi yang terakhir yang keluar ya, di default dari tesnya 3, 4. Oke, selesai. Stop eksekusi. Stop eksekusi di sananya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Jadi pada kesimpulannya,